Shalom Minang, saya Mutiara Syiraan dari Sidik kelas C ingin membacakan titah pertama hingga titah ke-10 berserta dengan arti atau maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagian patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan lain kepada teman-teman dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian, ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi hendaklah kita selalu mengasihi dan menghormati mereka. Menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus tahu serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sama manusia atau harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan janganlah kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehatinya dan membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian titah dari saya. Shalom Minang. Terima kasih. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih yakin, dan lebih percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain dan meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan menyembah roh-roh dan berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda ternama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi kita harus menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus saling bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, atau bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesamamu manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada hal lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih percaya dan yakin kepada Allah daripada segala-galanya. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersembah sujud kepada hal lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan kita memanggil roh-roh dan berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun. Dan jangan kita percaya kepada benda yang bernama sakti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, menggunakan guna-guna, berbohong, menipu menggunakan nama Allah. Sebab dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan mengkuduskan dan memberkati hari itu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersikap remeh kepada ajaran dan firman Tuhan. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersikap remeh. Kepada orang tua, pemerintah, dan orang yang lebih tua. Jangan membuat mereka marah, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun membawa bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang sudah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mencuri uang atau mengambil harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya untuk memiliki usaha dan niaga mereka untuk kepentingan kita. Kita harus membantu mereka memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Titah ke-9. Jangan berucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas kesalahannya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau ternak, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih, sebab itu jangan menggunakan tipu daya untuk memiliki harta dan harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Jangan membuat istrinya atau pembantunya dan menipu ternaknya. Tetapi kita patut untuk menegur dan membantu mereka untuk tetap. Hukum Taurat pertama adalah akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Yang kedua adalah jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud terhadap Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan kita memanggil roh-roh atau keyakinan dengan turunan-turunan dukun, dan jangan kita percaya terhadap benda-benda bernama atau sakti. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyikan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat atau memakai guna-guna atau menipu dengan menyebut nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaanmu, dan pada hari ke-7 itulah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, baik anak laki-laki atau perempuan, atau pembantu laki-laki atau perempuan, atau ternakmu, atau orang yang berada dalam kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, dan kemudian pada hari ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Hukum Taurat yang kelima itu adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita menganggap remeh orang tua kita, pemerintah atau orang-orang yang lebih. Yang keenam adalah jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau
mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Yang ketujuh adalah jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus hidup bersih dan suci dan bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang sudah berumah tangga harus saling setia dan saling mencintai. Yang kedelapan itu adalah jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta milik sama manusia atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha atau yang milik sama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta menjatuhkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. 10 itu adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka dalam memelihara hartanya, dan kita jangan menghasut baik istrinya atau pembantunya serta menipu ternaknya. Kita patut menasihati dan membujuk mereka agar tetap cinta dan setia dalam melaksanakan tugasnya. Shalom, saya Gita dari Pasar Ibu, pelajar sini dari kelas C akan mengucapkan ke-10 hukum Taurat beserta artinya. Tita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Tita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roro atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah, tapi hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Tita yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup
suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Kita yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja terhadap sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau keledainya atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Terima kasih. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan percaya kepada benda-benda yang bernama sakti. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka. Terus menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Tita ke-6, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah.
Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titik ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titik ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha serta memeliharanya. Titik 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titik ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau hambanya atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Saya Stephen Perdamaian, Sihaan mau mengucapkan 10 perintah Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Maksudnya ialah kita harus taat serta kasih dan kepada Allah daripada segala-segalanya. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang di dalam air di bawah bumi untuk kau sembah atau kau turuti. Maksudnya ialah kita harus taat dan serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan memanggil roh-roh atau percaya kepada Allah lain atau percaya kepada benda-benda sakti seperti itu. Kita tidak boleh. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus taat serta kasih kepada Tuhan Allah. Sebab itu jangan mengutuk atau berbohong memakai nama Allah, karena nama Allah hanya untuk memuji. Terus keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya ialah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap remeh firman-firman Allah. Seharusnya kita menganggapnya itu kudus dan kita mempelajarinya dengan gembira. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diciptakan Allah kepadamu. Maksudnya ialah kita harus taat dan serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus menghormat kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua kita atau yang lebih tua lah umurnya seperti itu. Itu yang kelima. Ya, sekarang yang keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya ialah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam orang lain atau membuat mereka susah atau melukai mereka. Ya seperti itu, kita nggak boleh kayak gitu. Yang ke-7, jangan kau berzina. Maksudnya ya kita harus taat dan serta kasih kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus tulus, kita harus tulus dan saling mencintai dan tidak mengkhianati satu sama lain. Terus yang ke-8, jangan mencuri. Maksudnya ialah kita jangan mengambil barang atau duit atau apapun yang dimiliki orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mengambil diam-diam. Kita tidak boleh seperti itu. Yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta kepada sesamamu manusia. Maksudnya ialah kita tidak boleh kayak memberikan pernyataan yang palsu atau yang benar atau berbohong seperti itu. Itu yang ke-9. Yang ke-10
10, jangan mengingini sesama rumahmu atau istrinya perempuan atau atau suaminya laki-laki atau hambanya perempuan atau hambanya laki-laki atau keledainya atau lembunya atau yang dimiliki sesamamu manusia. Maksudnya ialah kita harus taat dan serta kasih kepada Allah. Oleh karena itu sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya kepada mereka. Jadi kita harus lebih kayak mengasihi sesama. Jangan kita dengan menggunakan tipu daya untuk menipu mereka atau mencuri mereka atau apapun itu. Jadi kita harus memelihara satu sama lain, saling mengasihi lah. Jadi segitu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan yang bisa saya ingat atau yang bisa saya kasih tahu sih yang saya pelajari. Oleh karena itu maaf kalau ada kesalahan. 10 Hukum Taurat. Cita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih dan yakin terhadap Allah daripada segala-galanya. Cita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksud kita adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu jangan bersujud sembah terhadap Allah lain atau roh-roh atau benda-benda sakti untuk meminta kehidupan terhadapnya. Cita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu, janganlah kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Cita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah atas ajaran dan firman Allah. Cita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu, jangan menganggap remeh kedua orang tua, pemerintah, atau orang yang lebih tua daripada kita. Cita keenam. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu janganlah kita mengancam terhadap sesama atau mendatangkan bahaya terhadap sesama manusia. Cita ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu kita harus hidup suci dan bersih dan bersikap sopan terhadap perilaku dan perkataan. Cita ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau menipu daya untuk menjatuhkan usaha sesama manusia, melainkan kita harus membantu usaha sesama manusia. Cita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dosa terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah terhadap sesama manusia, melainkan kita harus menyatakan hal-hal yang benar terhadap sesama. Cita ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu, jangan engkau mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih terhadap Allah. Sebab itu, janganlah kita menipu daya untuk mengambil harta warisan atau warisan terhadap sesama kita, tetapi melainkan kita harus membantu menjaga harta terhadap sesama manusia. Amin. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh dan berkeyakinan terhadap renungan-renungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan nama Tuhan, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya, engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap hasil dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, dan merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahan. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia dan harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut istrinya maupun membantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Amin.